Halo semuanya, kembali lagi di channel Lawan Kai News. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan, tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Sinopsis untuk anime Boruto episode 247 berjudul Demi Kagura yang akan rilis 1 Mei 2022. Dijelaskan bahwa episode ini akan dikerjakan studio Jiwo Animation berdasarkan ringkasan yang diberikan oleh majalah Animedia Magazine yang ada di Jepang. Sinopsis menyebutkan bahwa selama pertempuran melawan pasukan Funamushi, Boruto dan rekan-rekannya telah mengalami beberapa luka serius. Mereka memutuskan untuk menyelesaikan semuanya untuk selamanya melawan Funamushi. Tapi kemudian mereka terlibat dalam pertempuran sengit lainnya. Setelah semuanya, ada anak-anak di desa yang mereka harap akan terhindar dari bahaya selama peperangan ke depannya. Sementara itu, kakak perempuan Ikada yaitu Seiren telah mengalami cedera yang parah. Funamushi masih mendidih dengan keinginan untuk membalas dendam terhadap Boruto dan rekan-rekannya. Selain itu, Arumi diberitahu oleh Isari bahwa Tenma telah mati di pertempuran, bersama Seiren di tepi antara hidup dan mati karena keseriusan luka dari pertempuran. Arumi meledak dengan amarah pada tragedi lain. Arumi lalu menyatakan bahwa mulai sekarang saya akan mengambil alih komando atas pertempuran ini sendiri. Di pratinjau terbaru, memang Isari telah mundur dan melapor kepada kepala klan Funato yaitu Arumi. Tentu saja tampak wajah marah Arumi. Diduga dia mendapat laporan anak angkatnya Tenma mati, dan Seiren telah terluka parah. Disinilah Arumi akan mengambil alih dan mempunyai strategi sendiri untuk mengalahkan negara air. Sedangkan pratinjau lain dari Sarada dan lainnya, kini Sarada sebagai kapten tim harus hati-hati. Sarada diamanahkan untuk melindungi desa dan memilih rencana terbaik. Disinilah Sarada akan menyusun strategi baru untuk mengalahkan pasukan Funamushi. Tentu saja ini semua salah satunya demi Kagura. Pembalasan dendam dari Boruto dan lainnya harus berjalan lancar. Sedangkan di episode depan akan ada kilas balik dari Hebishigo yang terlantar. Tentu saja setelah Kyoho bercerita masa lalunya yang bermasalah dengan klan Funato. Kedua, masa lalu dari Kagura saat dia masih kecil. Ketiga, kilas balik Buntan saat bersama dengan Shizuma. Dan terakhir tentu adalah Hebishigo pada masa lalu. Kalian para penggemar Hebishigo harus menonton ya. Sebelum ke episode 247, tentu kita harus membahas Boruto episode 246, di mana kejadian memilukan terjadi pada Kagura. Kesedihan yang dialami Boruto terjadi lagi, lalu apa saja sih poinnya? Simak satu persatu. 1. Studio yang mengerjakan. Animasi yang disajikan episode ini lumayan keren, terutama pada adegan aksinya. Seperti biasa, jika keren tentu saja yang mengerjakan Studio Pierrot. Gambar tajam dan gerakan aksi yang halus membuat kita terpana di episode ini. Namun sayangnya, adegan aksi hanya berlangsung singkat. Meskipun yang mengerjakan Studio Pierrot, namun episode ini hanya dinominasi adegan percakapan biasa saja. Dan adegan aksi hanya sedikit pada bagian Boruto versus Funamushi dan Tenma versus Kojuro. 2. Boruto Karma versus Funamushi. Sesuai bocoran sebelumnya, kemarahan dan kesedihan Boruto tercampur menjadi satu. Boruto mengeluarkan kekuatan karma Momoshiki dan meningkatkan kekuatan fisiknya berkali-kali lipat. Funamushi tentu terkejut karena kecepatan dan kekuatan Boruto sangat meningkat drastis. Bahkan dengan Rasengan biasa Boruto mampu mengalahkan Funamushi. Bahkan jika Boruto mengeluarkan Odama Rasengan, maka Funamushi akan tinggal nama saja. 3. Kematian Kagura. Kejadian paling memilukan di mana adalah kematian Kagura. Tentu saja kita semua tidak menyangka Kagura yang selalu disorot akan mati.
Kita semua memprediksi Kagura akan menjadi Mizukage di masa depan. Namun, sutradara berkata lain dengan kematian mengenaskan Kagura ini. Meskipun Kagura sudah mati, namun saya pribadi berharap bahwa Kagura ternyata masih hidup. Kenapa demikian? Bisa jadi Kagura masih hidup dan masih sekarat. Tentu keadaan Kagura harus dibuat mati untuk membuat Funato tidak mengincar Kagura lagi. Dengan Funato mengira Kagura mati, maka Kagura bisa saja menyiapkan serangan sembunyi-sembunyi dan mengalahkan Arumi. Mengingat tentu senjata Hiramikare adalah senjata yang mengalahkan Arumi dulu. Ini adalah harapan pribadi admin sendiri ya. Empat, kondisi peperangan. Seperti sebelumnya, peperangan negara air dan klan Funato tetap berjalan lambat. Sesuai laporan Kagura, Chojuro mengetahui bahwa itu hanya strategi klan Funato. Chojuro tahu bahwa musuh mengulur waktu dan Chojuro memasrahkan semua kepada Kagura. Tentu saja, Kagura tetap saja tokoh yang penting untuk Kirigakure di sini ya. Jika memang benar Kagura mati, pada akhirnya Boruto dan lainnya akan menerima penghargaan jika berhasil mengalahkan Funamushi. Sedangkan di sisi musuh, tampak Isari kesal karena Seiren terluka parah. Isari tidak mau melakukan pergerakan yang sembarangan. Namun Tenma yang mengandalkan kekuatan otot tidak sabar dan ingin membunuh Chojuro dan mengakhiri perang besar ini. 5. Kisah masa kecil Tenma. Seperti yang diprediksi sebelumnya, ternyata Tenma tidak memiliki hubungan darah dengan Arumi bahkan Funato. Namun Tenma memiliki tujuan sama dan kesetiaan di atas segalanya. Tentu sejak kecil Tenma menjadi anak angkat Arumi. Dia mengagumi ayah angkatnya dan ingin sekali membuktikan kekuatannya kepada Arumi. 6. Kuburan Kagura. Adegan tersedia di art Kirigakure tentu adalah kematian dari Karatashi Kagura, di mana tidak menyangka sama sekali bahwa Kagura mati. Bahkan sudah dibuatkan kuburan untuk Kagura di desa masa kecilnya itu. Tentu kematian Kagura ini menyimpan tanda tanya apakah Kagura ternyata masih hidup dan kuburan itu untuk mengelabuhi anggota Funamushi. Namun jika benar Kagura mati, lalu siapa yang akan memakai pedang Hiramikare nantinya? Mungkinkah ada karakter baru atau Chojuro akan mengambil pedang itu? 7. Sarada siapkan strategi untuk mengalahkan Funamushi. Sarada tentu adalah seorang Uchiha yang terkenal jenius. Jadi pemilihan Sarada sebagai kapten adalah keputusan yang tepat. Disinilah Denki yang juga pintar rupanya tidak dipilih. Mungkin ini terkait dengan perbedaan keahlian masing-masing ya. Sarada lebih cocok untuk kapten dalam pertempuran dibandingkan dengan Denki yang lebih condong ke senjata Sains Ninja. 8. Otsutsuki ditahan dengan obat Amado. Pernyataan yang dipertanyakan di mana Boruto memakai kekuatan karma sekali lagi. Tentu saja ini sangat membuat khawatir para teman-teman Boruto. Sebelumnya Boruto mengatakan jika dia sudah meminum obat dari Amado dan dia akan terhindar dari proses ekstra karma. Bahkan diklaim di versi anime jika itu akan menghentikan ekstra karma. Tapi Boruto hanya mengatakan jika proses ekstra karma 80% dan itu telah dihentikan oleh obat Amado. Kesimpulannya, Boruto berpikir bahwa dia bisa menggunakan kekuatan karma tanpa khawatir proses karma akan berlanjut ke 100%. Tapi tentu saja jika menurut manga, obat Amado tidak bisa mencegah bangkitnya Momoshiki. Paling mencolok di sini adalah wajah Sarada yang khawatir. Tentu setelah heboh di manga tentang perasaan Sarada kepada Boruto, di versi anime juga ditampakkan mengenai perasaan Sarada ini. Mana nih suara Borusara? 9. Tenma bertindak sembrono. Tenma yang tidak sabaran memaksakan kehendaknya dan membawa pasukannya untuk menyerang kapal Kojuro. Tentu dia hanya ingin dipuji ayah angkatnya yaitu Arumi. Namun karena nafsunya, kejadian memilukan kembali terjadi di pihak musuh.
Serangan Tenma mudah dibaca oleh Kyojuro. Hanya dengan kemampuan terbatas Tenma. Tenma dan pasukannya dikalahkan dalam sekejap. Pada akhirnya Tenma mati pada episode ini. 10. Pembalasan Isari. Meskipun Tenma adalah adik angkat dari Isari, namun mereka sudah bersama sejak kecil. Isari menganggap Tenma seperti adik kandungnya sendiri. Ini bisa dilihat saat Isari sangat marah melihat Tenma mati di depan matanya. Pembalasan Isari akan dimulai, namun tidak dengan ceroboh. Isari mundur dan menemui Arumi untuk menyiapkan strategi baru mereka. Lalu apakah salah satu strategi mereka akan melibatkan Ikada? Tentu Ikada diklaim adalah yang terkuat di keluarganya. Ikada memiliki kekuatan alami Funato yaitu naga air. Jika memang Isari merencanakan melibatkan Ikada, maka pertarungan masih akan berbuntut panjang dan bahkan berlangsung beberapa minggu atau bulan lagi. Itulah sekian sinopsis dan review episode Boruto terbaru. Semoga kalian terhibur dan saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.